Kali ini telah ditentukan dan naga itu dihancurkan, tetapi aturan baru dipicu dengan sempurna pada saat ini. Jiwa pecatur di depannya mulai gelisah, matanya dipenuhi cahaya luar biasa. Mustahil, aku jelas-jelas memukuli anak tirimu, bagaimana mungkin kamu bisa membunuh naga itu? Su Yang mencibir, saya khawatir ini adalah takdir. Sekarang, bisakah saya mendapatkan jawaban yang saya inginkan? Di antara dua mata yang saling berhadapan, niat Su Yang sudah diketahui pihak lain, tetapi tampaknya itu belum sesederhana itu. Ledakan. Seluruh gua mulai bergetar karena kekaguman, Su Yang dan jiwa pecatur gemetar secara sembarangan. Papan catur ini sebenarnya dibakar oleh meteorit api yang jatuh dari waktu ke waktu. Setiap kali dia menembak, dia akan secara acak jatuh ke batu api dan membakar papan catur. Kuadrat yang sesuai dari, hahaha, ayo, aku ingin melihat apakah Tuhan ingin membunuhmu atau ingin melepaskanmu. Pemain catur itu bahkan tidak berencana membiarkan Su Yang pergi hidup-hidup. Dalam konsepnya, pecundang tidak layak untuk hidup. Pemenangnya tidak bisa hidup. Serangan pembunuhan berlanjut, situasi catur kacau, tetapi hati pemain tidak bisa kacau. Keduanya terus bertarung di bawah aturan khusus hidup dan mati, dan akhirnya menetap di putra terakhir Su Yang. Jiwa dan tubuh pecatur kalah dalam semua pertandingan, dan tidak ada peluang untuk menang. Jika kehendak Tuhan menghancurkanku, aku akan menaklukkan setengah putra surga. Tiba-tiba Su Yang bangun, auranya yang mendominasi pecah dalam sekejap, dan meja batu di depannya hancur menjadi ketiadaan. Pan Qingzi jatuh, dan tanahnya hitam dan putih, tetapi itu menjadi belenggu lain yang memenjarakan makhluk. Saat dia bangun, pemandangan di sekitar gua berubah lagi. Su Yang berada dalam formasi, dan tubuh jiwa dari tangan itu berubah menjadi jiwa catur putih pucat sejati. Su Yang tampaknya sudah saling kenal sebelumnya, tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah darah merah mengerikan di atas kepala jiwa catur di depannya. Kutukan iblis darah, cukup pasti, jawabannya benar-benar ada padanya. Semangat juang Su Yang menyala kembali, dan tak terduga, pada saat ini, beberapa sinar cahaya melintas satu demi satu, dan Dao Jun Xiaohua berkumpul bersama sebagai kepala Long Kun. Bos, saya membuat klaim sendiri dan membawa semua orang ke sini, saya khawatir tentang Anda. Si Ling Yun berkata dengan takut-takut, dengan saran Ling Yao dari samping, dia segera mulai memberkati tim dengan berbagai efek peningkatan. 7 bab dari suara surgawi dari jalan suci semuanya adalah berkah dari berbagai atribut. Nada-nada misterius terus menyebar ke telinga semua orang. Nafas berdarah yang dapat didengar oleh hati mudah untuk dinyalakan. Semangat juang. Kamu mampu bertarung sendirian tanpa menunjukkan kekuatannya. Jika kamu meletakkannya di antara 1000 kuda, bahkan jika kamu adalah dewa keturunan, kamu tidak akan bisa menggantikanmu. Su Yang benar-benar menghela nafas dengan tulus dalam gelombang ini. Untungnya, dia menemukan gadis ini sebelumnya dan memenangkannya di bawah kekaisaran Tianlan. Jika tidak, jika dia diizinkan untuk ditawan oleh pria yang ambisius, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dengan perolehan atribut yang kuat, baik Long Kun dan Ling Yao sangat dekat dengan level puncak transisi kesengsaraan. Dengan tambahan Su Yang dan Xiaohua, dua sosok hebat, tim beranggotakan 5 orang di depan mereka layak menantang garis daratan China manapun. Tidak lama kemudian, roh dari Putra Hitam dan Putih muncul satu demi satu. Aturan umumnya sama dengan yang ada di pertempuran sebelumnya. Perbedaannya adalah kekuatan formasi bayangan kota Yunmeng dan munculnya roh hitam dan putih. Kekuatannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari orang yang mengubur Xiu Zong. Dao Jun Xiaohua sudah menjadi pemilik kuburan terlarang, tapi sekarang, setelah datang ke kota Yunmeng, dia juga menjadi penantang, berbeda identitas saja sudah cukup untuk menjelaskan tingkat bahayanya di sini. Membunuh. Kalau begitu, tidak peduli seberapa kuat jiwa pedang itu, hampir tidak bisa menyamai ujung 5 Su Yang. Gemuruh. Long Kun berdiri di timur, dan nyala api Phoenix mengalir keluar, dan seluruh orang itu seperti dewa api, dan kekuatan nyala api dapat diperkuat ke tingkat ekstrim tanpa terlalu banyak tindakan. Ling Yao berdiri di barat, cahaya pedang 100 zang seperti kehendak Raja Pedang. Dari pedang raksasa 100 zang ini, cahaya pedang surgawi terus dibedakan. Setiap cahaya pedang memiliki kekuatan untuk memanen kekuatan alam kesengsaraan, dan itu terus muncul ratusan ribuan bila menutupi barisan roh catur ke bawah.
Utara dan selatan tampaknya berada di bawah tekanan paling kecil. Baik Su Yang dan Dao Jun Xiaohua sangat dekat dengan dewa di daratan. Setiap kali mereka menembak, mereka membunuh jiwa catur ini berkeping-keping, menandakan bahwa tidak ada aspek keluaran, tekanan. Si Ling Yun, sebagai posisi tambahan terlemah dari tubuh tunggal, akan dijaga di tengah, tetapi dia telah memainkan perannya secara ekstrim dengan suara berisik dan perilaku tidak senonoh. Bos, ilusi ini tidak bisa diremehkan, ini pertarungan dengan dunia menara tak berujung Dao Jun. Long Kun bertarung untuk waktu yang lama, seolah dia tidak bisa melihat akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Su Yang tidak terburu-buru mengungkapkan posisinya, tetapi melihat Xiaohua di sampingnya. Dalam hal ini, Anda harus menjadi seorang ahli. Potong, sekarang kamu tahu siapa pahanya. Su Yang terlihat sangat berkeringat, dan memberikan tatapan takut pada Xiaohua. Melihat gadis ini dengan arogan mendengus, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pagoda yang bersinar dan indah di telapak tangannya mengembang dengan cepat, tapi sebelum beberapa saat, dia benar-benar bergegas ke kubah susunan sihir. Ya Tuhan, Saudari Hua, bukankah kau baru saja memindahkan seluruh menara tak berujungmu? Apakah ini terlalu menakutkan? Xiaohua terkekeh, perbedaan terbesar antara arai sihir dan arai segel energi adalah perbedaan dalam tata letak dan bentuk mata arai. Secara sederhana, satu-satunya kelemahan dari arai sihir adalah mata arai. Menemukan kunci ini mudah untuk menghancurkan formasi. Tapi, jika Anda tidak dapat menemukannya, bahkan jika Anda kelelahan di sini, Anda tidak dapat keluar. Sekarang saya menggunakan menara hantu untuk menguji titik ekstrim dari susunan bayangan ini, dan menentukan kekuatan tertinggi yang dapat dibawanya, dan saya mungkin dapat menebak sumber dari kekuatan ini, dan tentu saja saya dapat menemukan posisi mata susunan tersebut. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Dao Jun Xiaoyao pantas menjadi salah satu wanita paling berbakat di benua ini. Metode ini dibuat olehnya, dan dia dapat dengan cepat mengunci posisi Battle Eye miliknya sendiri. Di sana, tempat tersembunyi yang bersinar. Su Yang mengikuti bimbingan Xiaohua dan menjentikkan jarinya, memukul energi pedang yang sangat tirani, menghancurkan kilatan cahaya secara akurat dan rapi. Benar saja, pecatur yang telah berubah menjadi jiwa catur raksasa perak kuno muncul lagi. Saat ini, tubuh jiwa pecatur ini sedikit lebih jahat dan galak dari sebelumnya, nampaknya setelah permainan catur dipaksakan, kutukan padanya juga terpicu. Kekuatan tim Anda sungguh luar biasa. Awalnya, semua orang selain Anda menerobos, dan itu juga meningkatkan kesulitan catur dan tantangan perampokan yang Anda hadapi 10 kali. Tidak disangka Anda dapat melewati level dengan mudah. Su Yang terkekeh, jangan mengkhianati Anda harus. Sangat jelas bahwa salah satu dari kami tidak dapat diabaikan oleh tipuan Anda. Kami di sini hari ini untuk mencari tahu kebenaran tentang perang pertama. Dan, apa yang terjadi dengan noda darah di kepalamu ini? Petik 2. Aku tahu persis apa tujuanmu di sini. Sayangnya, aku tidak bisa memberitahumu apa-apa. Tubuh jiwa pemain catur perak, yang telah berubah menjadi jiwa catur kuno, perlahan mengatakan hal seperti itu, dan memang membuat tim Su Yang marah. Karena Anda tidak dapat memenuhi persyaratan kami, mengapa Anda memaksa saya ke dalam permainan ini? Bukankah Anda juga mengatakan bahwa setiap permainan catur harus memiliki taruhan yang sesuai? Karena saya telah merusak permainan Anda dan merusak formasi Anda harus membayar harga yang pantas Anda dapatkan. Petik 2. Setelah kata-kata Su Yang, Long Kun terus berbicara, ya, kami tidak tertarik dengan hidup Anda. Beritahu kami kebenaran yang ingin kami ketahui, dan Anda bisa mendapatkan kembali kebebasan. Namun, kata-kata tersebut sepertinya tidak memiliki efek jera yang cukup pada semangat catur di depannya. Hahaha, Su Yang, kamu sangat kuat, tidak hanya kekuatanmu, tetapi kekuatan caturmu juga tidak bisa diremehkan, tapi sayangnya aku tidak bisa melayanimu. Adapun alasannya, kamu tidak perlu tahu. Sekarang aku akan melakukannya, lakukan lagi untukmu. Kesempatan untuk memilih adalah pergi dari sini atau bertarung sampai mati denganku, tapi akhirnya mungkin sudah hancur. Ini adalah ranah catur saya, tidak ada yang bisa dibiarkan hidup, kecuali jika Anda benar-benar ingin menjadi pengkhianat. Petik 2. Su Yang tersenyum acuh tak acuh, apakah Anda ingin menilai saya? Saya khawatir saya belum memiliki kualifikasi.
Pada saat berikutnya, Su Yang adalah orang pertama yang meledak dengan aura pembunuhan yang sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pewaris garis lengkap Dewa Shuro, dan aura pembunuhan yang dimiliki Shuro saja, betapa kuatnya. Nafas hitam tanpa batas langsung mengelilingi tubuhnya, dan pada saat yang sama, beberapa rekan satu tim di sekitarnya juga memasuki kondisi bertarung. Terutama gadis Si Lingyun langsung mengeluarkan artefak Dao Suci Tianyin, dan di antara jentikan jari giok, melodi yang menyegarkan dan indah keluar, yang membawa peningkatan luar biasa dalam atribut keempat anggota tim Su Yang. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat piano berbunyi, roh catur kuno di hadapannya tampak menunjukkan ekspresi pengakuan untuk pertama kalinya. Apa, sebenarnya pemilik dari 9 lubang hati yang indah? Tanpa diduga, setiap tim Anda adalah orang yang tidak beruntung. Long Kun tersenyum, kamu yang lama, jika kamu tahu bahwa kamu takut, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam pertempuran Yunmengze 10.000 tahun yang lalu. Di atas kepalamu dari mana asal noda darah ini? Petik 2. Jiwa aneh kuno tiba-tiba meledak dengan raungan histeris, diikuti oleh ekspresi rasa sakit yang tak tertandingi di wajahnya, menyebabkan jiwanya menjadi terdistorsi tanpa sadar. Pada saat yang sama, retakan di bagian atas kepalanya terus membengkak, dan cahaya darah yang pekat menjadi semakin mengerikan. Ups, tampaknya kekuatan kutukan iblis darah ini akan berubah dengan fluktuasi emosi yang ditanam. Semakin bersemangat jiwa orang yang dilepaskan dari kutukan, semakin cepat kutukan itu menyebar. Su Yang segera menemukan bahwa noda darah terkutuk yang awalnya hanya seukuran kuku telah menyebar ke ukuran kepalan tangan hanya dalam beberapa saat, dan posisi kepala tubuh jiwa diwarnai sedikit merah darah. Ups, seharusnya tidak ada banyak waktu tersisa untuk kita. Jika kutukan iblis darah ini benar-benar meletus dan membenamkan seluruh tubuh jiwanya, saya pikir kita tidak akan lagi dapat memperoleh ingatan akan roh catur. Fakta membuktikan bahwa penilaian Su Yang tidak salah sama sekali. Semakin luas area yang tertutup darah merah, semakin besar kerusakan pada tubuh jiwa itu sendiri. Saat menjadi benar-benar berdarah, itu berarti tubuh jiwa akan berjatuhan. Dalam hal ini, memori tahun yang tersegel dalam jiwanya juga akan musnah. Detik berikutnya, Su Yang melompat ke udara untuk pertama kalinya. Pedang Sura di tangannya tidak memiliki gagasan sedikit pun untuk menyembunyikan kekuatan. Menghadapi wajah jiwa catur kuno ini, pedang pembunuh yang sangat kejam meledak di luar. Gemuruh, dia hanya mendengar ledakan energi yang sangat dahsyat meledak, dan jiwa kuno yang bersinar dengan cahaya perak sepertinya tidak menyangka bahwa Su Yang menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan begitu dia muncul. Kalian, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan hidupku. Bagaimana kamu tahu bahwa tindakan sewenang-wenang kamu dapat membawa tekanan besar ke pembangkit tenaga listrik dari panggung penyeberangan puncak? Apa kamu tidak tahu seberapa kuat kamu? Semangat catur sepertinya mulai mengeluh, tetapi segera dia tiba-tiba beralih ke tingkat yang mirip dengan demonisasi, dengan sengaja mengungkapkan wajah yang sangat mengerikan, dan menuju posisi tim Su Yang, dia dengan marah melepaskan nafas merah darah. Dan nafas ini adalah langkah inti dari menanam kutukan semacam ini pada target. Nafas berdarah ini, semuanya bubar. Si Lingyun tidak memiliki demam panggung sedikit pun pada saat kritis. Meskipun gadis ini tidak memiliki pengalaman yang sangat kaya dan pengalaman pertempuran sebenarnya yang sangat tidak memadai, dia sekarang telah memperoleh warisan sempurna dari Dao Suci Tianyin. Dengan kerjasama 9 bukaan keadaan pikiran yang sangat indah, dia bahkan telah menunjukkan sikap kelas master yang mencengangkan. Begitu suara itu turun, Si Lingyun mulai mengeluarkan suara panik dengan kedua tangannya, dan melodi indah itu berubah menjadi serangkaian bilah suara yang terwujud, menembak dengan liar ke arah nafas merah darah, dan setiap bayangan mengenai permukaan bernafas berwarna darah, dan itu akan berada di 9 lubang dorongan khusus Octarine Core ditelan ke dalam ketiadaan. Wow, hahaha. Kamu pantas jadi partner pilihanmu, bos. Bakat gadis ini benar-benar mengerikan, dan dia bisa menekan kutukan darah ini dengan kekuatannya sendiri. Benar-benar tidak mudah. Long Kun mengacungkan jempol dengan kagum. Su Yang juga tersenyum ringan, tidak bisa menahan kepalanya, dan mengacungkan jempol ke guru Lingyun yang melakukan output gila di sana.
Tampaknya tindakan Su yang telah memberi gadis ini banyak dorongan dan kepercayaan diri, dan tindakan di antara tangannya menjadi semakin sengit. Sialan, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap serius semangat catur kunoku. Jika ini masalahnya, aku akan membiarkanmu melihat apa sebenarnya kendali itu. Di saat berikutnya, roh catur kuno tidak berbicara omong kosong, perlahan mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya, dan tiba-tiba tongkat perak yang sangat cerah jatuh di tangannya. Melihat dia tiba-tiba menunjuk ke awan tak berujung di atas kepalanya, gelombang mana yang menakutkan bergetar, dan lapisan baju besi kristal perak yang tak tertandingi muncul di permukaan jiwanya, dan baju besi ini digunakan untuk memblokir bilas suara ini. Pertahanan yang sempurna. Apa menurutmu kita bisa menghentikan serangan kita dengan metode seperti itu? Konyol. Ling Yao, yang tidak memiliki momen cerah untuk waktu yang lama, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan cahaya pedang langit besar muncul di belakangnya, mengarah ke pertahanan cahaya perak di luar jiwa catur kuno dan menghantam cahaya energi pedang yang menakutkan di udara. Gemuruh. Bagaimana ini mungkin? Tanpa diduga, dengan aura pedang murni, tanpa kekuatan bilah yang terwujud, aku bisa menembus sistem pertahananku dengan satu pukulan. Keterampilan kendo orang ini sangat menakutkan. Jiwa aneh kuno itu menggigil secara naluriah, dan benar-benar ketakutan. Dia menyaksikan penjaga perak di luarnya hancur, dan dia bahkan tidak bisa menahannya untuk 1 menit. Tapi tidak ada yang salah dengan ini, bagaimana dia tahu cobaan berbahaya seperti apa yang telah dialami tim Su yang sebelumnya, dan dia telah sampai pada langkah ini sekarang. Latar belakang tim mereka bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Metode bertahan yang baru saja dikondensasi langsung dibunuh oleh lawan, jiwa kuno mengatakan bahwa tidak mungkin untuk tidak panik, tetapi dia dengan cepat memainkan kartu hall kedua yang membanggakan. Tiba-tiba, garis besar papan catur yang halus dan bersinar muncul di depan jiwa kuno yang aneh ini, ketika dia memusatkan perhatiannya, itu adalah senjata magis yang mirip dengan peta harta karun, kecuali bahwa totem ini benar-benar berbeda dari jiwa senjata magis biasa. Papan catur yang lengkap, gunung dan sungai yang tak berujung, bidak catur 2 warna hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya setiap bidak catur dapat meledakkan energi tingkat pertama untuk memecahkan gunung dan menghancurkan laut. Biarkan kalian mengalami keputusasaan. Pada saat berikutnya, saya melihat jiwa catur dengan tangan besar, dan bidak catur hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya di depannya bergegas menuju tim Su yang dengan panik. Namun, pada saat ini, Dao Jun Xiaohua menunjukkan senyum menghina, dan melihat pagoda yang cerah dan indah di telapak tangannya muncul lagi. Apa yang bersinar kali ini bukan lagi tubuh jiwa yang murni, tapi pagoda berbentuk nyata sejernih kristal. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar lambang menara tak berujung? Bagaimana menurutku orang-orang di pagoda ini bisa menampung seluruh dunia? Nafas ini benar-benar menakutkan. Long Kun tidak bisa membantu tetapi bertempur dalam perang dingin, matanya melebar dan melihat pagoda yang jernih di telapak tangan Dao Jun Xiaohua. Namun, pagoda ini jelas tidak hanya terlihat kecil dan indah, tetapi juga tidak berbahaya bagi manusia dan hewan seperti mainan. Ketika benar-benar menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi, semua orang termasuk Su yang benar-benar terpana. Saat berikutnya, pagoda tumbuh dengan gila-gilaan, melepaskan kekuatan menelan kengerian yang tak tertahankan, membentuk pusaran menelan yang keras di sekitar pagoda, dan pusat pusaran terkunci pada tubuh jiwa catur kuno. Mendengar teriakan dari roh catur kuno, harta karun papan catur yang bisa menahan gunung dan sungai di depannya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan gelombang serangan destruktif yang dipadatkan oleh ratusan bidak catur hitam dan putih semuanya tercabik-cabik oleh pusaran pagoda yang kejam pada saat ini. Wow, hahaha, semangatlah, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Salah satu dari kami dapat melecehkanmu ribuan kali. Jika kamu memiliki suatu kemampuan, mari menyerah secepat mungkin. Tidak masuk akal untuk mengkonsumsinya, seperti ini. Long Kun terus menyalakan mode meriam mulut, menilai dari situasi saat ini di medan perang, dia tidak perlu lagi mengambil tindakan secara pribadi. Tentu saja, ini hanya spekulasi subjektifnya yang sempurna, di mata ketiga Dewi Agung, Dao Jun Xiaohua, Long Kun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengabaikan kehadirannya di medan perang ini. Guru Ling Yun sendiri dapat menekan kekuatan kutukan iblis darah. Dao Jun Xiaohua hanya membuang senjata ajaib,
benar-benar merobek kartu lubang besar dari roh catur kuno. Meskipun mode ofensif Ling Yao relatif sederhana, di depannya, cara bertahan apapun tidak berguna. Adapun Su Yang, sebagai jiwa dari tim, perannya secara alami tidak perlu diulang, tampaknya, semua orang bahkan tidak akan bisa menemukan semangat catur ini. Hanya Long Kun yang belum menemukan posisi eksklusifnya sendiri saat ini, dan hanya dapat berperan sebagai komponen sementara dari pemandu sorak. Bukannya semangat catur tidak ingin melawan, tetapi di depan tim seperti itu dengan batas bakat mendekati tak terbatas, dia benar-benar tidak tahu kinerja perlawanan apa yang dapat dia lakukan untuk mengubah situasi saat ini. Pada saat berikutnya, cahaya perak pada jiwa catur kuno langsung redup. Dan secara keseluruhan, sepertinya dia juga telah menjadi tua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kepalanya penuh dengan rambut perak, kerutan di wajahnya bahkan tidak terlihat jelas di matanya, dan tubuhnya digambarkan kuyu, dan dia tidak terlihat marah sama sekali. Melihat lawan telah menyerah, Su Yang dan yang lainnya tidak terus menggunakan cara agresif, tetapi mengambil inisiatif untuk menyambut semangat catur. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi tahun itu? Begitu kata-kata Su Yang jatuh, dia melihat tubuh yang layu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di matanya yang berlubang, dua sinar perak tiba-tiba dilepaskan tanpa peringatan, dan kedua sinar cahaya ini langsung diserap oleh Su Yang, ikuti muridnya dan menembus langsung ke ruang jiwanya. Hahaha, maafkan aku, Su Yang, kamu akan segera mati. Siapapun yang ingin membongkar rahasia waktu hanya akan memiliki satu ujung, dan itu jatuh. Dan selama kamu dilenyapkan, yang lain ini orang akan selamanya aku tidak bisa meninggalkan kota Yunmeng karena kamu sendiri yang membuka formasi jiwa caturku, dan hanya kamu yang bisa membantu mereka keluar dari sini. Biarkan kamu tidur selamanya dengan rahasianya saat itu, hahaha. Petik 2. Bagaimana Dao Jun Xiaohua memanjakan benda tua ini dengan sembrono. Dia menebas backhand dan benar-benar menghabisi pemain catur itu di tempat, dan tidak ada lagi amarah. Meskipun dia sedikit impulsif dalam melakukan ini, itu bisa dimengerti, lagi pula, menilai dari situasi saat ini, gerakan yang baru saja dibuat oleh pemain catur itu adalah ritme yang dia rencanakan untuk mati bersama Su Yang. Bos, bagaimana menurutmu sekarang? Apa yang terjadi barusan? Long Kun dan yang lainnya segera mendekati tubuh fisik Su Yang, hanya untuk menemukan bahwa Su Yang seperti sepotong kayu busuk, duduk di posisi yang sama dengan tenang, tanpa cahaya dari mata berlubang, perasaan itu seperti dikosongkan dari jiwa. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama, setelah hanya 1 menit, mata Su Yang mendapatkan kembali kecemerlangan aslinya. Tadi benar-benar berbahaya. Jika jiwaku sama dengan semua makhluk hidup ini, dan tidak memiliki warna milikku, maka pukulan barusan sudah cukup untuk menghancurkan sepenuhnya asal-usul jiwaku. Tidak ada apa-apa salah dengan penilaianmu barusan, orang ini aku hanya ingin mati bersamaku, dan kemudian selamanya mati formasi jiwa catur ini bersamanya. Petik 2. Long Kun mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya, hal tua ini, mengapa dia melakukan ini? Seorang lelaki tua yang tidak memiliki keinginan dan hanya fokus pada catur, pria di belakang layar seperti apa yang bisa membuatnya menyerah dengan rela semuanya, tetapi juga untuk mengubur rahasia tahun ini, apa motifnya? Petik 2. Su Yang juga menghela nafas tak berdaya, meskipun kedua cahaya itu tidak benar-benar menyakitiku, aku selalu merasa bahwa niat awal mereka adalah untuk membunuh, tetapi mereka tertarik oleh nafas tertentu di ruang jiwaku, dan memilih untuk menyerah pada akhirnya, momen. Dan saya juga menggunakan metode khusus untuk menyegelnya dalam asal jiwaku, tetapi mungkin perlu beberapa waktu. Untuk memecahkan sumber kekuatan dari dua sinar cahaya, tetapi menilai dari latihannya saat ini, semangat catur memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Obsesi yang dalam. Petik 2. Aku pergi, aku tidak akan terlalu berdarah, yang lama tidak ada yang perlu diminta, apa yang harus dia bayar dengan harga seperti itu. Su Yang tersenyum tak berdaya, dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saya tidak dapat menemukan bukti yang jelas untuk membuktikan apapun, tetapi naluri saya memberitahu saya bahwa dia memiliki keyakinan yang ingin dia pertahankan, dan rahasianya hanya ada pada itu, dua cara. Di antara kekuatan dalam jiwa. Petik 2. Iya, yang bisa membuat seseorang melakukan pengorbanan sebesar itu pasti keyakinannya. Saat ini,
kita tidak bisa membuat kesimpulan lagi. Menurut saya, yang paling mendesak adalah mencari jalan keluar dan kemudian mencari target survivor berikutnya. Petik 2. Ling Yao juga menindaklanjuti dengan gelombang komentar, yang dengan suara bulat disetujui oleh semua orang. Dan saat Su yang hendak berdiri, seluruh ruang jiwa catur mulai bergetar tanpa peringatan. Benar, ini jenis getaran yang akan segera runtuh. Pada saat yang sama, Su yang tiba-tiba mendengar rasa sakit yang menggelitik di benaknya. Itu adalah dua sinar cahaya putih keperakan yang telah disegel dengan sempurna oleh kekuatan jiwanya yang kuat, seperti bom waktu yang mungkin meledak di kepalanya kapan saja, dimulai dengan sendirinya. Gelisah, pada saat yang sama, Su yang juga merasakan resonansi yang persis sama dengan frekuensi fluktuasi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana situasinya? Saya tidak pernah mengalami pemandangan aneh setelah melintasi daratan selama puluhan ribu tahun. Mungkinkah dua aura aneh yang menembus pikiran saya adalah sumber dari rahasia sebenarnya? Petik 2. Su yang menjadi semakin bingung, tetapi pada saat ini, dia dengan jelas melihat ledakan totem rusak terang dan gelap tiba-tiba terkondensasi di langit di atas susunan jiwa catur yang sekarat. Tampaknya sepasang sayap besar patah menjadi hanya satu bagian di sisi kiri. Itu lebih seperti gergaji ukir lengkap yang dipotong menjadi hanya sepertiga dari posisinya, dan Su yang tidak dapat mengandalkan sayap dalam gambar ini. Menilai apa itu? Namun, masih ada suara di dalam hatinya yang membimbing Su Yang, setelah mendapatkan dua bagian lain dari teka-teki yang rusak ini, dia seharusnya bisa membuka pintu untuk menemukan rahasia besar Yun Mengze ribuan tahun yang lalu. Dibandingkan dengan keuntungan semacam ini, adegan yang diserang oleh pemain catur barusan bukanlah apa-apa. Perlu disebutkan bahwa adegan yang dilihat Su yang barusan tidak muncul di depan Xiao Hua Longkun dan yang lainnya pada saat yang sama, hanya Su yang melihat keseluruhan gambar. Dan ini juga mengkonfirmasi penilaian Su yang sebelumnya, sangat mungkin bahwa dua segel fluorescen dalam pikirannya memiliki hubungan yang baik dengan petunjuk ini. Saat cahaya dan bayangan yang muncul dari totem lipat sayap secara bertahap menghilang, kelima Su yang mendapatkan kembali penglihatan mereka yang bersatu. Formasi jiwa catur di depannya juga benar-benar runtuh, semua ilusi yang mengelilingi semua lenyap, dan semua orang kembali ke pintu gua. Akhirnya, tidak ada bahaya. Aku benar-benar ketakutan setengah mati sekarang, bos, dengan penilaian dan kemampuan reaksimu, kau seharusnya tidak terkena sinar cahaya itu secara normal. Biarpun itu aku, saat cahaya itu muncul begitu saja, sekarang saya juga bereaksi, mengapa Anda acuh tak acuh? Petik 2. Longkun tidak ingin mengatakan hal-hal ini, tetapi setelah memikirkannya, dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, semua orang datang ke Yun Mengze, tempat yang tidak diketahui. Tidak perlu khawatir tentang masalah wajah. Siapapun di tim menghadapi bahaya. Untuk satu orang adalah pukulan fatal bagi seluruh tim. Penting untuk mempertahankan postur pertempuran yang lengkap agar benar-benar bertanggung jawab kepada semua orang. Saya masih tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Satu-satunya hal yang saya yakin saat ini adalah bahwa dua lampu neon yang menembus pupil saya dan memasuki pikiran saya jelas tidak sesederhana metode pihak lain untuk melukai hidup saya. Mungkin selama kita menemukan dua orang yang selamat lainnya, kebenaran akan terungkap. Petik 2. Sambil berbicara, sekelompok 5 orang berjalan-jalan di sepanjang jalan kota Yunmeng yang luas. Tiba-tiba, seorang pengemis kecil dengan kuncir membanting ke lengan Su Yang, memegang erat dua roti kukus kotor di tangannya, dan matanya yang besar penuh warna polos. Maaf kakak, meskipun boneka kecil itu kotor, ia sangat lucu, dan membuat orang-orang merasa tertekan. Para dewi di sekitar Su Yang juga orang-orang yang baik hati, dan mereka tampaknya tidak mau melihat boneka kecil yang lucu itu mengemis di sepanjang jalan. Namun, pada saat ini, Si Ling Yun, yang memiliki wawasan luar biasa tentang hati yang sangat indah dari 9 lubang, tampaknya melihat konten khusus dalam boneka ini. Ikuti dia. Harus ada penemuan khusus. Si Ling Yun tidak ingin menjelaskan lebih banyak, begitu suara itu turun, dia bergegas keluar terlebih dahulu. Su Yang dan yang lainnya saling memandang ketika mereka melihatnya, dan buru-buru mengikutinya. Semua orang tahu bahwa karena Si Ling Yun memberikan umpan balik yang kuat, itu pasti Jiu Qiao Ling Longxin-nya yang memainkan peran khusus, jadi kemunculan tiba-tiba bayi perempuan ini pasti bukan kebetulan.
Mengikuti gadis ini dengan cepat sepanjang jalan, Su Yang dan yang lainnya segera menemukan ada yang tidak beres. Boneka wanita ini baru berusia 3 atau 4 tahun, dan tidak mungkin memiliki keterampilan kultivasi, tetapi dia berlari lebih cepat dan lebih cepat terus meningkat setelah keluar dari kerumunan. Tidak pernah bisa sesederhana boneka biasa orang biasa. Baru setelah gadis kecil itu bergegas ke hutan pegunungan, dia berhenti lagi, dan melihat boneka itu berlari ke seorang anak yang tampak berusia 5 atau 6 tahun, dan menyerahkan 2 roti kukus kotor kepada lawannya. Su Yang dan yang lainnya semua melihat pemandangan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh tindakan gadis kecil itu, tetapi mereka semua mulai secara naluriah mengalihkan perhatian mereka ke bocah gembala itu. Apakah anak yang sedang merumput ini adalah orang yang selamat yang kita cari? Long Kun melebarkan matanya dan menanyakan pertanyaan seperti itu. Wajah Su yang terkonsentrasi dan mengangguk, seharusnya tidak salah. Berdasarkan reaksi khusus gadis tadi, dapat dibuktikan bahwa kedua anak ini tidak sederhana. Nona Si, apakah Anda memiliki penemuan khusus sekarang? Petik 2. Tidak sampai saat ini Si Lingyun berpikir untuk memberitahu semua orang apa yang telah dia temukan, dan menggelengkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Maaf, seharusnya aku menemukan adegan itu sekarang. Hantu seperti roh jahat mengikuti di belakang gadis itu. Jika kurasa benar, gadis itu sama sekali bukan tubuh kehidupan nyata. Saat kognisi seperti itu muncul, tidak diragukan lagi akan menyebabkan keributan di antara tim Su Yang. Roh jahat, apakah itu juga terkait dengan kutukan iblis darah? Ling Yao memberikan tanggapan seperti itu secara naluriah, dan Si Lingyun menggelengkan kepalanya, tidak. Roh jahat adalah siluet besar dengan bentuk jiwa yang lengkap. Yang aneh adalah dia sepertinya tidak mengancam keberadaan gadis itu. Ini seperti semacam wali, atau tanda dan petunjuk khusus. Jika saya membacanya dengan benar, alasan mengapa gadis itu tiba-tiba dapat mempercepat tindakannya juga terkait erat dengan keberadaan roh jahat. Petik 2. Semua orang menjadi semakin bingung dengan tanda-tanda aneh dari kota Yunmeng ini. Dan Su yang tidak tahan lagi, dan menjadi orang pertama yang keluar dari kerumunan, mengikuti ke tempat anak gembala itu berada. Itu hanya adegan berikutnya yang membuat Su yang semakin curiga bahwa semua pengalaman timnya pada akhirnya tidak nyata. Ketika Su yang memblokir tubuh bocah gembala itu, pihak lain bahkan tidak memperhatikan tanda-tanda keberadaannya. Yang lebih luar biasa adalah pada saat siluet kedua orang itu tumpang tindih, boneka itu dengan aneh menembus tubuh Su Yang, masa lalu. Tampaknya dua orang tidak ada di dunia yang sama-sama sekali, tetapi dua garis lintang yang sama sekali berbeda. Yang bertabrakan satu sama lain hanyalah proyeksi dari dua jiwa. Ya Tuhan, hantu macam apa ini? Apakah ini Yunmengze semua tempat di mana setan dan hantu berkumpul? Apa ini semua? Long Kun mengulangi kata-kata mengejutkan seperti itu satu demi satu, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Tampaknya takut dengan pemandangan ini menjadi sedikit curiga terhadap kehidupan. Awalnya, ini adalah benua kultivasi yang hanya mengandalkan kekuatan untuk mendominasi segalanya, tetapi sekarang semakin banyak situasi yang tidak terpikirkan muncul, dan tim Su Yang, yang telah berkultivasi ke atas, tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah era baru daratan akan datang. Penghakiman ini bukannya tidak berdasar. Melihat sejarah daratan di masa lalu, hampir setiap jutaan tahun, daratan akan mengalami malapetaka yang nyata, yang juga bisa dikatakan sebagai shuffle sungguhan. Perubahan hukum langit dan bumi, sistem energi yang lebih mudah, dan bahkan perubahan dalam dominasi ras besar semuanya dimungkinkan. Dan di setiap era benua di masa lalu, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah dominasi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tetapi kali ini, sementara Su Yang dan yang lainnya terus memiliki kekuatan yang lebih kuat, mereka juga menemukan bahwa bahkan di alam dewa, itu tidak berarti bahwa mereka identik dengan dominasi absolut. Bahkan para dewa tinggi pun terbagi dalam berbagai kubu dan konflik kepentingan. Berbicara tentang alam dewa dan dunia bawah, garis kilin naga, termasuk garis Phoenix, memiliki kontradiksi yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Jika Anda benar-benar setuju dengan kalimat itu, akan ada keinginan jika ada makhluk hidup, dan akan ada perselisihan jika ada keinginan. Su Yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, jika dia menghabiskan hidupnya, bisakah dia sampai pada akhir dari kultivasi sejati?
Bisakah itu mengakhiri perang dan kekacauan tanpa akhir ini dengan kekuatannya sendiri? Bunga besar, bagaimana menurutmu? Long Kun melirik ke samping. Faktanya, jika tim menghadapi situasi di mana bahkan Su yang tidak dapat mengambil keputusan, semua orang secara naluriah akan memikirkan Xiao Hua untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, gadis ini pernah bisa berdiri di untuk bahu-membahu dengan Dewa Sura. Jika saya tidak salah, ini pasti fenomena yang mirip dengan mimpi reinkarnasi. Reinkarnasi Dreamland, apa artinya ini? Aku belum pernah mendengarnya. Long Kun, Ling Yao dan yang lainnya saling memandang, tetapi istilah itu sepertinya akrab bagi Su Yang. Yang disebut mimpi reinkarnasi diciptakan oleh kekuatan spiritual tertentu yang kuat, satu-satunya mimpi bertema. Untuk memberikan contoh populer untuk menjelaskan, jika Long Kun adalah orang terpenting yang tak tergantikan dalam hidup saya, jika suatu hari dia dibunuh oleh seseorang, maka kebencian seperti itu kemungkinan besar tidak akan meninggalkan apapun di hati saya. Bekas luka yang memburuk, bahkan bayangan. Dalam hal ini, jika kekuatan mental saya cukup kuat dan saya menolak untuk menerima kenyataan ini, maka saya dapat menenun mimpi reinkarnasi untuk Long Kun sendirian. Dalam mimpi itu adalah segmen ingatan yang paling berkesan antara saya dan Long Kun. Metode ini mengulangi saat-saat indah tanpa batas, untuk menghapus rasa sakit kehilangan dia di hatiku. Perlu disebutkan bahwa setelah mimpi semacam ini dibuka, penenun mimpi dapat menikmati mimpi yang tidak pernah bisa dibangunkan. Petik 2. Ya, Anda menjelaskannya dengan baik. Xiao Hua sepertinya melihat Su Yang dengan nada yang sedikit konyol, tetapi dia mengambil Long Kun sebagai contoh dan itu membuat ketiga dewi muntah. Aku pusing, jangan menakut-nakuti aku bos. Tapi aku mengerti maksudmu, mengatakan bahwa titik putih adalah kegilaan yang narsis dan menolak untuk menghadapi kenyataan. Ini bisa dipahami dengan cara ini. Si Ling Yun juga tampaknya terinspirasi, jika ini masalahnya, kita sekarang menghadapi mimpi reinkarnasi, maka sangat mungkin bahwa gadis yang barusan adalah protagonis dalam mimpi reinkarnasi anak gembala ini. Bos, tahukah Anda caranya untuk membangunkan penenun impian? Petik 2. Su yang merenung sejenak dan berkata, biasanya harus ada dua metode. Yang pertama adalah menemukan tubuh fisik penenun impian, tetapi harus merupakan tubuh fisik yang lengkap, yang harus konsisten dengan keadaan fisik dalam reinkarnasi, mimpi, tanpa cacat sedikit pun. Jika tidak, mimpi reinkarnasi dapat runtuh kapan saja, dan jiwa penenun mimpi yang terbenam dalam mimpi juga akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Petik 2. Su yang berkata, Long Kun dan beberapa orang menggelengkan kepala tanpa sadar pada saat bersamaan. Belum lagi saat ini sulit untuk menemukan seluruh tubuh anak gembala ini, bahkan jika ditemukan, semua orang tidak akan pernah berani mengambil resiko. Sedikit kecerobohan mempengaruhi keberadaan mimpi reinkarnasi dan melukai jiwa anak gembala, maka usaha semua orang sebelumnya sia-sia. Sepertinya kita hanya punya metode kedua, satu-satunya pilihan. Kali ini, sebelum Su Yang melanjutkan berbicara, Xiao Hua perlahan berkata, metode kedua adalah mensimulasikan isi lengkap dari mimpi anak gembala, menggunakan mimpi reinkarnasinya sebagai pola untuk menciptakan ilusi yang identik. Kami terhubung melalui ilusi. Pintu masuk ke dalam mimpinya tentang reinkarnasi, membangkitkan jiwanya. Petik 2. Setelah metode kedua diucapkan, Long Kundeng sedikit putus asa, dan dia merasa tidak berdaya. Nima, sepertinya tidak semudah yang pertama. Omong kosong. Jika begitu mudah untuk menemukan petunjuk, Yun Mengze tidak akan disebut tempat yang tidak dapat diketahui oleh makhluk hidup di daratan. Ling Yao menatap Long Kun dengan tegas untuk menunjukkan sarkasmenya. Tampaknya ini telah menjadi bagian dari kesenangan interaktif sehari-hari dari keduanya. Serahkan pada saya menenun mimpi. Adapun isinya, Anda memikirkannya, saya tidak bisa membantu. Dao Jun berkata, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat tanpa peringatan, bahkan Su yang tidak dapat memahami gelombang operasinya.